Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidora Utami, NIM 18053141. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari praktek kewirausahaan sosis goreng gurita. Ini adalah grafik penjualan selama 4 minggu ini. Pada minggu pertama ada 85%, minggu kedua 70%. Di sini terjadi penurunan karena saya ada sedikit kendala pada minggu ketiga, keempat. Ini adalah komentar dari konsumen pada minggu pertama. Ada 5 komentar. Komentarnya positif semua. Dan pada minggu kedua terjadi masalah yang dihadapi, yaitu ada beberapa masalah yang saya hadapi belakangan ini, yaitu berjualan online dengan sistem free order. Ada beberapa komentar dari konsumen karena barang atau pesanan mereka itu agak terlambat datang, dikarenakan saya emang juga sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Maka saya membuka pesanan untuk online itu cuman untuk hari Sabtu dan Minggu saja. Kadang juga di jalan ada gangguan, makanya barangnya agak terlambat datang. Tetapi saya juga sudah menjelaskan kepada konsumen apa penyebab dari keterlambatan saya dalam mengantarkan pesanan tersebut. Dalam mengantarkan pesanan tersebut, di sini sistemnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Mau diantar atau dijemput sendiri. Bagi yang rumahnya dekat lebih memilih untuk langsung ke sini, kalau yang jauh baru diantarkan. Masalah yang lainnya yaitu tentang kurangnya modal, karena konsumen meminta berbagai tambahan inovasi lainnya, atau menambahkan sosis telur, seperti mereka meminta untuk menjualkan minuman juga untuk mereka beli sekalian dengan minumannya juga. Dan yang terakhir yaitu tentang lokasi, karena di tempat saya ini agak terpelosok, jadi jalan menuju ke sini itu paling lambat 2 jam, dan itu yang menyebabkan saya terlambat untuk mengantarkan pesanan tersebut. Solusi yang saya ambil dari masalah tersebut yaitu saya akan mencoba meminta tolong kepada saudara saya yang ada yang sekolah di luar untuk pengantaran barang tersebut. Kalau pulang saya akan sudah punya beberapa pelanggan yang tidak pernah absen dalam memesan makanan tersebut. Solusi yang kedua yaitu tentang penambahan inovasi tadi atau penambahan menu. Saya juga berencana untuk menambahkan hal tersebut tidak sekarang, tapi karena kurangnya dana dan belum mencukupi, saya akan buat kalau sudah ada modal. Sekarang saya akan tambahkan yaitu tentang inovasi-inovasi yang diminta sama pelanggan saja, terlebih dahulu yang bisa saya beli sesuai dengan modal yang sekarang. Dan masalah yang terakhir tentang lokasi juga sudah saya jelaskan di atas tadi. Saya akan menitipkan kepada saudara saya. Dan pada minggu ketiga kan penjualan ini 100%, jadi kira-kira penjualannya lancar, tidak ada komentar konsumen. Jadi pada minggu ketiga ini saya ada mendapatkan untung sebelumnya saya akan menjelaskan ini yang dari minggu ketiga. Perbaikan yang saya lakukan yaitu karena sudah ada modal, jadi perbaikan yang saya lakukan dari segi kemasan yang kurang menarik. Pelanggan menyarankan agar saya membuat kemasan yang unik dengan susunan sosis di dalamnya yang unik dan lucu-lucu, sehingga anak-anak suka. Perbaikan bentuk produk, karena ada pembeli yang menyarankan agar bentuk dari sosis tersebut itu dibuat agak kecil, agar bisa sekali gigit, tapi tetap di dalam kemasan harus sesuai dengan isi yang seharusnya tanpa mengurangi porsi yang sebelumnya.
Pelanggan menyarankan untuk menambahkan menu lain seperti minuman, dan pelanggan juga menyarankan agar membuka kedai usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Ada juga pelanggan yang membeli online menyarankan agar saya menambahkan selain saus, mereka juga minta toppingnya digabungkan langsung ke sosisnya agar bisa digoreng langsung. Dan perbaikan dari strateginya saya akan melakukan yaitu dengan memperluas penyebaran pasar di sekitar kampung saya dan juga di luar kampung. Kemudian sasaran pembeli saya diutamakan pada mayoritas yang suka dengan sosis, apalagi dengan inovasi yang baru. Banyak konsumen yang penasaran dengan produk yang saya buat. Biasanya sosis sasaran pembeli saya diutamakan pada mayoritas yang suka dengan sosis, apalagi dengan inovasi yang baru. Banyak konsumen yang penasaran dengan produk yang saya buat. Biasanya sosis mempunyai rasa gurih dan agak sedikit asin, tetapi sosis goreng yang saya buat bervarian rasa karena ditambah dengan topping, dan saya membuatnya dengan bahan baku sosis yang berkualitas. Nah, hal ini yang saya perbaiki untuk penjualan kedua, yaitu bentuk stand dan gaya penjualan yang menarik. Karena tadi di minggu kedua penjualan saya agak menurun, jadi inilah yang akan saya lakukan, yang menghias stand dengan pernik-pernik dan ada tulisan-tulisan yang menarik. Konsumen datang dan membeli produk yang saya buat, yaitu sosis goreng gurita. Dan saya juga memakai dress code, yaitu yang unik dan kreatif untuk menambah dan menarik minat pembeli datang ke stand saya. Dan ini adalah modal selama 4 minggu berjualan. Di sini saya ada membeli bahan-bahannya untuk 4 minggu ini, dan pengeluaran yang saya lakukan yaitu 634.500. Dan ini adalah laporan laba ruginya. Pendapatan 4 minggu berjualan sosis yang di rumah ataupun online terdapat 1.505.000 rupiah. Di sini 1.500.000 rupiah. Di sini laba produksi minggu ini sama dengan total pendapatan dikurang total modal. Jadi keuntungan yang saya dapatkan yaitu 1.220.500. Dengan laba sebesar ini, saya telah bisa menerapkan beberapa dari saran pelanggan, yaitu sekarang saya juga sudah menyediakan sosis bakar dengan topping sesuai dengan yang diingin pelanggan, dan saya juga sudah membuat sosis telur. Selain itu, saya juga sudah menambahkan menu baru, kerupuk mie yang kayak dijual di Pariaman itu, ukurannya lebih besar, jadi saya menjualnya 2.000 per kerupuk. Nah, ini adalah kerupuk yang saya bikin. Saya meletakkannya di kedai produksi minggu ini sama dengan total pendapatan dikurang total modal. Jadi keuntungan yang saya dapatkan yaitu 1.220.500. Dengan laba sebesar ini, saya telah bisa menerapkan beberapa dari saran pelanggan, yaitu sekarang saya juga sudah menyediakan sosis bakar dengan topping sesuai dengan yang diingin pelanggan, dan saya juga sudah membuat sosis telur. Selain itu, saya juga sudah menambahkan menu baru, kerupuk mie yang kayak dijual di Pariaman itu, ukurannya lebih besar, jadi saya menjualnya 2.000 per kerupuk. Nah, ini adalah kerupuk yang saya bikin. Saya meletakkannya di kedai saudara saya. Nah, selain dari menambahkan kerupuk mie tadi, saya juga menambahkan minuman ini. Kalau untuk anak-anak yang cuman di dalam plastik, nanti dikasih air, tidak di blender, itu harganya 1.000-an. Tapi kalau yang di blender, tergantung dengan
merek minumannya juga itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.